Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si pemilik akun catur online Ora sabar mapuro. Karena bermain catur itu butuh kesabaran. Kalau enggak sabar bisa modar alias mapuro. Yoi. Ya, malam ini malam Minggu tanggal 13 September di mana saya berhasil melakukan bukan melakukan ya eh, saya berhasil menerapkan pembukaan Vienna yang berujung pada kemenangan bagi saya. Bukan kemenangan checkmate, bukan kemenangan sacrifice sebelum yang seperti yang sudah sebelum-sebelumnya saya lakukan, tetapi musuh saya ini memang mengabaikan pertandingan, mungkin keluar atau mungkin langsung pencet tombol tengah gitu ya. Pokoknya keluar gitu deh yang membuat saya menang plus 9 kalau nggak saya dapat skor plus 9 gitu. Nggak tahu kenapa dia kabur gitu. Yang penting pembukaan Vienna, opening Vienna saya, Vienna Gambit ya, berhasil gitu membuat musuh bertekuk lutut. Seperti apa pertandingannya nih? Langkah terbaik yang saya lakukan itu 4 kali, sangat baik itu sekali. Dan buku itu saya nggak tahu buku itu artinya apa. Anda menang ya, saya dinyatakan menang karena permainan diabaikan. Yuk kita lihat nih seperti apa nih tadi cuplikan terakhirnya di mana saya berhasil membuat musuh saya kalah. Nah di sini dia mengabaikan pertandingan seperti ini nih. Gambaran terakhir di mana saya meraih kemenangan gitu. Uh, uh, di mana kuda saya berhasil masuk pertahanan lawan, bahkan pion saya yang tadinya berawal dari pion di depan raja itu berhasil masuk pertahanan lawan hingga hampir ke barisan awal si pionnya musuh berada tuh, deretan barisan awal pion musuh berada sebelum akhirnya dia kabur. Dia juga baru hanya menjalankan, dia bukan menjalankan ya, dia baru bidak catur dia baru pion yang masuk ke pertahanan saya, satu pion. Kita lihat seperti apa tadi cuplikannya, analisisnya atau reviewnya. Kita langsung ke halaman analisis. Jeng jeng. Ya, pembukaan Vienna itu yang saya lakukan itu pertama adalah memajukan pion depan raja sejauh 2 langkah. Sep, ya kan? Kemudian musuh saya juga melakukan pembukaan seperti yang saya lakukan, yaitu memajukan pion di depan raja sejauh 2 langkah. Oh iya, saya juga belum nge-review ya si musuh saya ini. Kita kembali dulu ke halaman pertandingannya gitu ya. Musuh saya itu orang Amerika ya, nama akunnya G-Town Nebal apa G-Town E-Ball apa G-Town One Ball. Coba kita lihat yuk, kita stalking akunnya aja langsung. Kita ke profil. Oh dia langsung main lagi, nggak tahu nih lawan siapa tuh. Pertandingan terakhirnya tuh lawan saya setelah dia menang lawan Sergey 1995. Pertandingan yang udah pernah dia jalankan itu sebanyak 7.898 kali. Kita lihat statistiknya ya. Tuh lumayan sering nih orang main ya. Nama aslinya nggak tahu, dia pakai nama alias doang tuh G-Town One Ball. Oke, kita kembali lagi ke meja pertandingan dan ke halaman analisis. Jeng jeng. Oke, tadi kan musuh saya juga melakukan pembukaan, yaitu seperti yang saya lakukan ya, memajukan pion depan raja sejauh 2 langkah. Kemudian saya mengeluarkan kuda saya untuk maju, untuk keluar dari sarangnya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk ya seperti ini gambarannya pembukaan Vienna, opening Vienna gitu ya kan, yang pernah saya lihat gitu cuplikan videonya itu di IG ya.
di salah satu akun Instagram yang bahas catur gitu. Nah, kemudian musuh saya menjalankan apa nih, kita lihat kuda, sama cuman di posisi yang berbeda aja. Kemudian setelah dia menjalankan kudanya mengancam pion saya di sini, saya nggak terlalu khawatir ya, karena pion saya di sini punya backingan yaitu kuda saya di sini. Next berarti saya bisa menjalankan bidak pion catur yang lain ya, tanpa harus pusing-pusing mikirin siapa backingan pion saya di sini. Kita lihat apa yang akan saya lakukan. Nah, saya di sini coba untuk mengancam pion dari musuh saya tersebut. Ya, ini nih pionnya ini. Seperti inilah kurang lebihnya gambaran Vienna opening. Next, apa yang dia lakukan setelah saya mengancam pion dia? Apakah pion dia memakan atau membunuh pion saya ini, atau justru menjalankan bidak catur yang lain? Kita lihat. Nah, benar saja dia menjalankan bidak catur. Dia memakan atau membunuh bidak pion saya, bidak catur yaitu pion saya tersebut yang tadi baru maju. Next, apakah saya akan memakan? Nggak mungkin. Saya makan pakai apa gitu, atau mengeluarkan bidak catur penyerang saya seperti seter ataupun seluncur kotak putih ataupun kuda mengancam di sini, atau malah kuda saya melanglang buana masuk atau membelusukan ke pertahanan musuh. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Nah, saya mencoba untuk mengancam kuda dengan memajukan pion saya ya, satu-satunya yang bergerak tuh ya sampai saat itu tuh ya, mencoba untuk mengancam kuda dari musuh. Karena ya meskipun kuda ini banyak backingan, ada seter, ada pion dia gitu ya, apa ruginya gitu membunuh kuda pakai pion gitu. Makanya saya majuin pion saya untuk mengancam, untuk membunuh kuda tersebut, kuda si musuh saya tersebut yang ini ya. Next, apakah yang akan dia lakukan? Ya udah pasti dia mindahin kudanya, tapi pindahin kemana? Apakah dia akan mengadu kudanya dengan kuda saya ini, atau justru malah ke sini? Nggak mungkin, karena bisa dimakan sama seter saya. Atau malah ke sini, ya sama aja dimakan sama seter saya gitu. Atau malah ke sini, ya malah bodoh, ya saya makan pakai kuda saya. Atau malah mundur, saya juga nggak tahu. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan terhadap kudanya tersebut. Oh, mirip banget 100% ya, sampai di langkah ini nih 100% mirip banget dengan apa yang saya tonton dari video tentang opening Vienna ya, dimana musuh saya bukan memundurkan atau menggerakkan atau memindahkan kudanya yang lagi saya ancam pakai pion, tapi justru malah mengeluarkan seter di sana dengan maksud kalau misalkan saya makan kan nggak bisa, karena open, seter dia sejajar sama raja saya. Kalau saya makan kudanya ya mati raja saya, dimakan sama seter dia. Makanya dia mencoba untuk melindungi kuda sekaligus mengancam, memberikan ancaman berupa open skak gitu ya kan. Nah, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan memberikan backingan terhadap pion saya di sini dengan kuda bisa, dengan seter bisa, atau dengan pion bisa? Nah, kita lihat aja nih apa yang akan saya lakukan nih. Bidak catur pion mana yang akan saya turunkan atau kerahkan untuk membackingi si pion ini, atau justru malah saya menjalankan bidak catur yang lain. Mungkin seluncur kotak putih saya terjunkan ke sana asik, atau ke sini, atau ke sini, atau malah ke sini sekaligus mengancam pion saya, pionnya musuh ini nih ya kan. Pertukaran pion aja gitu, nggak rugi juga sih pion sama pion gitu kan. Dia hilang pion satu, saya juga hilang pion satu gitu. Oke, kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Oh, saya justru menguji mental dia gitu. Kenapa saya bilang menguji? Kalau misalkan dia makan, ya saya bakal makan seternya dia. Misalnya dia makan pion saya ini nih, yang ini dia makan gitu, ya saya makan seter dia.
saya menang, unggul, saya unggul bidak catur gitu ya, karena stair dia udah mati, saya bunuh tadi pakai stair saya. Kalau misalkan dia ngancem saya ke sini, saya masih punya ngancem stair saya pakai pion dia, saya masih punya kuda untuk membunuh pion dia, pakai anak atau pion juga bisa gitu. Tapi kita lihat apa yang akan dia lakukan setelah saya memindahkan stair saya di situ. Apakah pion dia yang ini akan mengancam stair saya? Kita lihat aja. Oh, ternyata mundur juga tuh kuda. Ini sampai di sesi ini atau di scan ini atau di sini ya, sampai di sini ini masih 100% mirip dengan langkah-langkahnya itu masih 100% mirip dengan langkah-langkah yang saya lihat di video yang tadi saya bilang itu dari Instagram itu. Percis banget, dimana setelah saya mindahin stair ke situ, kudanya si musuh yang tadi saya ancam pakai pion mundur. Nah, next apa yang akan saya lakukan setelah kudanya mundur ya, kudanya si musuh ini nih mundur ya. Apakah saya akan memajukan kuda ke sini untuk mengancam seter sekaligus mengancam pion, atau malah ke sini nantinya kalau misalnya seternya malang-malang buana, misalnya kan saya tinggal ke sini skak bom ya kan, skak raja dia kena skak sama kuda saya, benteng dia juga bisa terancam sama kehadiran kuda saya di sini misalkan. Tapi itu ya kan itu angan-angan saya aja. Atau malah kemana, ke sini, atau saya malah ke sini, nggak mungkin sih, buat apa gitu ya, ini kan berarti nutupin sister yang tadinya untuk membackingin si pion saya yang di depan kuda itu tuh, nggak mungkin kalau ke situ kan. Atau malah ke sini ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya di kesini saya tinggal makan pionnya ya di situ untuk mengancam Skaks bom, mengancam raja dan benteng dia. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Oh, saya memberikan backingan tambahan kepada pion saya yang ini nih, dengan memajukan pion saya tadi tuh sejauh 2 langkah. Gunanya untuk apa ya, biar stair saya bisa mobilisasi kemana-mana gitu, tanpa harus melulu backingin si pion saya yang ini tuh, pion yang ini gitu. Nah, next apa, kok ini back sih, mundur. Nah, setelah saya majuin pion saya yang ini, ternyata musuh saya menjalankan pion yang ini. Nah, ini sedikit beda. Nah, ini baru ada perbedaan dari apa yang saya lihat dari video tentang opening Vienna ya di Instagram. Kalau di video yang saya tonton itu, dia bukan musuh saya itu bukan menjalankan pion yang di sebelah situ, melainkan pion yang di sebelah sini. Nih kalau misalnya begini, ini percis 100% mirip banget sama yang video yang saya lihat itu, dimana saya kalau misalnya kejadiannya kayak gini, ini saya waduh, ini untung banyak ini saya. Ini benar-benar menang banyak ini saya. Karena kenapa saya bilang menang banyak? Kayak gini. Seingat saya sih kayak gini. Kalau misalkan saya jalan kuda dulu, kan saya mengancam seter dia nggak mungkin dong makan anak saya, makan bidak pion saya itu, karena seter dia bisa kehilangan dibunuh oleh kuda saya yang ini. Berarti kan dia harus mengamankan seter dia atau ratu dia atau queen dia. Tapi kemana? Kalau ke sini bisa aja aman gitu. Atau malah sekak gitu. Skak kuda saya di situ. Skak kuda, skak raja saya di situ. Ya saya tinggal geser benteng saya sih untuk mengamankan dari ancaman skak yang dilakukan seter musuh saya gitu. Nah, kalau udah gini kan, nah paling dia baru bisa makan gitu ya. Saya makan skak, nah dia paling nutupin begini ya, saya tinggal begini, dia paling kabur kemana, ke sini ya. Saya tetap unggul meskipun gagal untuk mengancam skak lagi. Saya masih punya peluang, saya masih unggul dalam perolehan bidak catur yang saya bunuh gitu, bidak catur musuh yang saya bunuh gitu kan, yang saya makan gitu kan, ya kan. Kalau misalkan lagi nih dia ke sini untuk skak saya tinggal ancam seter, dia ngancam begini ya saya tutup, atau enggak sih terlalu ekstrim, karena apa, dia bisa ke sini benteng saya hilang gitu, paling saya makan pakai kuda. Nah, kalau dia makan sini kan saya tinggal ke sini ngancam seter, dia mundur, paling ke situ.
saya tinggal sekak, dia paling ke sini, saya sekak. Atau saya makan rajanya ke sini, tinggal begini sekak. Nggak, taruh, saya nggak mungkin ke situ ya, setir saya nggak mungkin makan dong, karena kalau misalnya saya makan luncur kotak putih dia, ya saya kehilangan setir di situ. Berarti saya sekak pakai ini, paling dia tutup begini, saya makan, saya makan, dia bergeser. Nah, selesai persekakan. Nah, tinggal saya nggak mungkin kuda saya hilang di situ sih, nggak mungkin. Paling saya menggerakkan pion saya di situ, kemudian dia mungkin ke sini, nggak juga sih, kemana ya, misalnya aja nih dia ke kemana, ke sini ya, coba gitu kan, dia merasa ada backingan benteng setir dia ini untuk membackingnya si seluncur, ya saya tinggal ke sini skakmat. Nah, tapi kan itu angan-angan saya aja. Seandainya saja kalau misalnya musuh saya ternyata menjalankan bidak catur yang lain, yang mana tidak mirip dengan apa yang saya tonton dari video Instagram yang saya tonton itu tuh, yang tadi saya bilang, saya bahas. Nah, kita lihat aja aslinya tuh kayak gimana akhirnya. Setelah setir dia saya ancam pakai kuda saya di sini, ini setir dia nih, kita lihat apa yang akan dilakukan terhadap setirnya tersebut. Apakah mundur? Kita lihat aja. Ternyata iya bener. Taruh. Enggak, bukan mundur setirnya, malah membiarkan setirnya saya makan. Tapi apa bener nih? Coba kita lihat. Enggak ya, apa nih? Gimana sih? Kan dia majuin pion di situ ya kan. Nah, terus saya ancam setir dia di situ. Kemudian dia makan pion saya. Nah, loh, nggak ada. Itu tadi masih di mode angan-angan saya gitu ya. Next, setelah kuda dia mundur ya, kita ulang lagi dari dimana kuda dia dimundurin gitu ya. Setelah tadi saya memindahkan setir saya di situ kan, dia mundurin kudanya ke sana, kemudian saya menjalankan bidak pion saya di situ sejauh 2 langkah, terus kemudian dia memajukan pion. Nah, ini yang beda, yang tadi saya bilang ya dari sini sampai sini nih. Ini bedanya di sini nih. Nah, kemudian apakah saya akan makan pion dia atau saya akan majukan kuda saya untuk setir dia? Kita lihat. Bener, saya mengancam setir dia karena dia gak mungkin makan pion saya di situ, karena setir dia lagi saya ancam. Paling dia cuma bisa sekak, tapi kan gak mungkin saya makan pakai kuda saya kalau dia sekak di situ. Ke sini ya, apalagi saya makan pakai pion saya, kemana, paling ke sini. Saya tinggal begini, sekak sebom. Nah, tapi kan itu kembali lagi, itu adalah angan-angan saya aja. Coba aslinya kayak gimana, kita lihat. Apakah yang akan dia lakukan terhadap setirnya? Apakah dia mundur atau dia bergeser ke sebelah sejauh 1 langkah doang? Kita lihat. Atau malah memajukan dia ke sini. Nah, enak dong kalau dia maju ke situ ya. Sini tinggal sekak setir sebom tuh. Menang banyak kuda saya tuh. Nyayur atau apa ya? Jos. Kita lihat. Dia tahu ternyata strategi saya atau rencana saya. Dia melindungi pion dia di sini dengan memundurkan setirnya ke sana. Oke, next apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan membuka jalur sekak dengan memakan pion dia di situ dengan pion saya? Nah, kan sekak tuh, setir saya sejajar sama raja dia tuh. Kita lihat aja apakah yang akan saya lakukan, atau justru malah saya tetap makan pionnya dia di situ. Nggak mungkin sih. Atau malah begini, nggak mungkin juga saya bisa hilang. Udah bisa dimakan kuda, bisa dimakan pion, bisa dimakan setir. Kalau dimakan setir saya tinggal balas sekak. Kalau dimakan kuda saya tinggal makan sekak, ya kan? Jadi tinggal ke sini dong, enak. Saya kemana? Ke sini sekak, dia maju, saya begini sekak, dia makan, hilang. Saya begini
ini saya sekakin lagi, dia mundur ke situ doang mundurnya, ya nggak mungkin maju. Iya kan, tinggal begini sekak kemana, majuin sekak kemana, ke sini nggak mungkin, rajanya itu nggak ada jalan lagi tuh, paling satu-satu makan. Nah, saya menang. Tapi itu sekali lagi ya, maaf ya, itu adalah angan-angan saya. Coba apakah yang akan dia lakukan setelah apa nih? Setelah dia menjalankan kudanya di sana tuh, ya kan? Nah, dia kan makan kuda saya. Masih angan-angan saya ternyata. Nah, setelah dia mundur, kita lihat apa yang saya lakukan. Oh, saya mensekak, mengopen dengan pion saya ini sekak, berarti saya sekak dia nih pakai setir saya di sini, ya kan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh musuh saya, kita lihat setelah. Udah di posisi ini ya, musuh saya mengabaikan permainannya. Coba kita lihat aja ya di aslinya. Oh iya benar, musuh saya mengabaikan pertandingan, dia tahu kemana itu, cabut kemana, ngising atau nggak tahu kemana. Oke, sekian dari saya reviewnya kali ini. Berapa menit nih reviewnya? 20 menit ya. 22 menit, lumayan cukup lama, nggak kayak kemarin di bawah 20 menit semua, 18 menit, bahkan berapa menit tuh, ada yang 17 atau 16 gitu ya kan. Oke, sampai jumpa kembali di video pertandingan catur saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai full, terima kasih juga yang udah like, yang udah subscribe apalagi ya kan. Dan yang mau komentar silahkan, yang mau kritik tentang misalnya, bang kenapa nggak jalanin ini, kenapa nggak mindahin itu, kenapa nggak makan si Iono, silahkan, monggo. Kita saling sharing aja ya. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Ingat, ora sabar maburo, ya kan. Kalau main catur itu harus sabar, kalau nggak sabar bisa modar alias maburo. Sampai jumpa lagi, bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.